Halo semuanya, selamat datang di podcast Matika, podcastnya anak informatika. Jadi kita di sini akan membahas tentang cyber security. Kemarin kan membahas tentang programmer. Nah sekarang kita membahas cyber security. Apa sih itu cyber security? Apa sih itu tentang keamanan server? Nah kita tanya ke yang bisa. Itu namanya Mas. Mas, ya. Yang biasa dipanggil? Ya. Nama panjangnya siapa Mas? Gak usah dong. Gimana Mas? Kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Selamat siang. Siang. Ini kan itu ya Mas, langsung aja ya. Ini kan di Indonesia kan lagi viral tentang keamanan gitu. Nah Ya. Itu apa sih itu cyber security Mas? Oke. Definisinya. Iya. Definisi cyber security itu merupakan gambaran yang luas sebenarnya kalau digambarkan ya. Simpelnya adalah cyber security ini sebuah profesi atau sebuah bidang lah ya, yang bekerja di balik layar sama kayak orang-orang IT yang lainnya. Jadi dia bertugas untuk menjaga keamanan atau mungkin mengetes keamanan juga. Jadi simpelnya kayak gitu. Berarti kayak apa ya? Sama dengan programmer atau bukan Mas? Bukan, kalau programmer itu membangun ya. Jadi kita nge-build dari awal kalau programmer. Kalau cyber security itu justru dia berperan di tengah-tengah atau mungkin di akhir masa programmernya itu selesai. Jadi misal programmer ini lagi bangun website A gitu kan. Di tengah-tengah jalan butuh tester lah, biasanya cyber security ini. Atau mungkin di akhir setelah selesai itu ada yang tester juga. Nah dia tugasnya itu cyber security. Oh, buat ngamanin server aja Mas? Nggak buat membangun atau apa? Enggak, jadi dia ngetes sekaligus juga memberikan laporan gitu untuk para developer lagi untuk improve lagi lah sistem mereka kurang di mana gitu-gitulah. Kalau Mas Ian sendiri di bidang cyber security udah berapa lama Mas? Kalau Dari kapan? kalau terjun itu dari berapa berarti? 4 tahun yang lalu. Iya, dari 4 tahun yang lalu tuh mulai belajar di awal kelas 10 SMA itu. Itu belajarnya otodidak ya Mas? Otodidak. Nah, nih kalau aku mau belajar cyber security, pertama-tama kita ngapain Mas? Oke, ada 3 poin penting sebelum kalian masuk ke cyber security ya. Yang pertama kalian harus menguasai fundamentalnya dulu, network fundamental, networking. Apa itu Mas? Nah, networking ini berkaitan dengan biasanya jaringan, ya, kayak wifi, internet, dan segala macamnya lah. Yang kedua ini kalian belajar sistem operasi, operating system seperti Windows atau Linux. Sebenarnya yang wajib itu yang Linux sih, karena di cyber security ini kegiatannya biasanya tuh menggunakan Linux. Kalau Linux sama Windows itu bedanya apa Mas? Kalau Windows itu kan punyanya Microsoft ya, dia tertutup lah, jadi dia tuh tidak open source. Kalau Linux ini open source, jadi kita bisa mengembangkan atau mengupgrade sesuai keinginan kita. Nah, selain sistem operasi, yang gak kalah penting adalah skill untuk programming. Ngoding juga. Ketiga skill ini merupakan dasar atau fundamental untuk kalian masuk ke ranah cyber security. Itu sih. Kalau kita kan baru pertama masuk informatika itu Mas, kita kan taunya cuma Python, C++. Kalau buat cyber security itu pakainya apa Mas? Oh, ini di informatika ada C++ juga? Ada nanti ya? Iya ada. Keren berarti ya. Di tahun kemarin malah nggak ada C++, kita full belajar Python. Tapi keren sih kalau ada C++ karena itu bakal membantu kalian banget ya. Sebenarnya kalau di cyber security itu kebanyakan tools atau alat yang digunakan itu basisnya Python. Jadi Python itu kan luas kan, bisa buat AI, data machine learning, data science gitu-gitu. Nah, cyber security juga pakai itu karena lebih simpel untuk dipelajari dan mungkin banyak orang kayaknya lebih tertarik di situ deh karena gampang daripada C++. Itu kan kalau pas tugas aku kan pakainya aplikasi VS Code sama PCAP. Itu kalau cyber security pakainya apa Mas? Kalau cyber security sebenarnya text editor itu opsional. Ya, karena kita bisa modding pakai terminal. Tahu terminal? Nggak tahu. Apa itu? CMD. Pernah lihat? Apa? Pernah pakai? Enggak. Belum pernah. Yang di website gitu. Nanti kalau kalian mungkin teman-teman juga yang belum ini ya, yang belum tahu terminal atau mungkin CMD command prompt gitu-gitu, nanti mungkin bakal tahu kalau misalnya
masuk ke ranah programming atau mungkin cyber security juga lebih sering pakai itu. Jadi dia semacam kalau kalian buka ya, itu semacam kotak kecil warna hitam. Di situ kalian bisa ngetik-ngetik perintah. Mungkin kalian pernah lihat di film-film hacker itu ada yang Oh iya. Itu dia pakai terminal. Oh. Ini kan Mas kan ketua cyber kampus kan Mas? Ya, betul. Itu gimana Mas di cyber kampus? Apanya nih? Gimana apanya? Apa ya? Tentang program kerjanya. iya, enggak maksudnya itu loh tentang di cyber kampus itu ada berapa anggota? Iya, Siapa aja yang boleh masuk atau bebas bisa belajar atau gimana? Oh iya. Di cyber kampus sendiri sebenarnya awal dibentuk itu nggak terkhusus sama universitas ya, tidak terkait ya. Jadi siapapun yang ada di dunia atau ya di Indonesia lah ya, itu boleh gabung asal mereka ya punya kemauan yang sama, yaitu belajar di cyber security juga. Nah, untuk join ini semua orang bisa tanpa terkecuali lah, yang penting punya niat aja sih. Berarti kalau aku kan punya temen nih, dia tuh sebenarnya mau kuliah tentang informatika, tapi dia tuh nggak dibolehin sama orang tuanya. Tapi dia tuh sangat suka sekali sama informatika, ngoding-ngoding itu, penasaran. Itu boleh masuk nggak Mas? Boleh, asal dia memang punya ambisi ya. Karena kalau misal dimanapun kalau kita nggak punya ambisi atau semangat, itu ya nggak bakal jalan juga. Iya sih. Dulu juga aku pernah nyoba-nyoba tapi apa ya, males gitu. Terus juga kan kalau ngoding kan harus pakai bahasa Inggris, itu aku nggak bisa. Itu gimana caranya Mas? Ini juga sebenarnya masalah umum ya, masalah umum orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya tuh nggak lancar gitu-gitulah. Apalagi pengen jadi programmer. Programmer ini sebenarnya bahasa Inggris itu bisa dibilang hal yang wajib lah ya, walaupun tidak fasih, tapi seenggaknya mereka tahu. Nah, cara belajar bahasa Inggris yang efisien, kalau misalnya suka nonton film aja, pakai subtitle bahasa Inggris. Nanti kalau misal nggak tahu artinya, satu kata ditranslate, jangan satu kalimat yang ditranslate cuma ya nggak ngerti aja. Oh, nah kalau pakai itu sih kan biasanya kan ada kamus gitu. Aku dulu pakai kamus gitu, tapi nggak mudeng. Ternyata pakai film juga bisa. Nah, jangan pernah pakai kamus. Kenapa itu Mas? Kenapa Mas? Kamus itu ada berapa miliar coba? Iya sih. Banyak juga ya kan. Kalian mah hafalan sampai segitu tebalnya? Nggak mungkin kan? Nah, orang-orang tuh terbiasa bahasa Inggris karena mereka sering ngelihat, sering berinteraksi, gitu-gitu. Ini Mas Ian dari mana Mas? Dari Pemalang, Malang. ya. Gimana guys? Ada yang mau ditanyain sama Mas Ian? Oh iya. Kalau kita kan kena apa? Ya, ke hack. Gimana kita mengatasinya gitu Mas? Kalau data kita ke hack, kalau kita mau defend. Oh, karena kayak kena scam gitu, penipuan. Iya. Iya. Sebenarnya nggak ada yang bisa dilakuin banyak kalau udah ketipu ya. Karena yang pertama, polisi pun nggak bisa ngebantu. Iya sih. Udah titik sampai situ. Polisi pun nggak bisa ngebantu. Maka dari itu, seenggaknya kita ngejaga data kita. Nah, mayoritas orang Indonesia itu males jaga data. Sesimpel gini aja deh. Kalian bisa cari keyword di Google, di internet, Iya. ID card Indonesia. Itu banyak banget tuh. Nah, itu saja sudah menjadi dasar untuk para peretas ini mencari informasi tentang kalian. Bahkan sampai alamat rumah dan segala macamnya yang bersifat krusial atau penting itu bisa dicari loh. Oh, kayak itu ya Mas. Aku pernah beli gorengan ya, tapi bungkus gorengan itu apa ya? Ada kakak. Oh iya itu. Nah, sesimpel itu aja kan cukup penting gitu kan, data-data orang Indonesia malah tidak dijaga. Maka dari itu sebelum kita sebelum kita expect bahwasanya data kita aman, seenggaknya kita jaga data kita sendiri dulu lah. Sesimpel kayak misal kalian pasti punya akun Google toh? Iya. Nah, akun Google ini diaktifkanlah 2 faktor autentikasi atau 2FA. Itu nanti kalau misalnya akun kalian diretas, seenggaknya ada notifikasinya ke HP kalian. Gitu. Yang itu ya, yang tentang peringatan keamanan. Nah, itu juga. Bisa dikirim di email ya Mas. Nah, aku sering Mas gitu karena apa ya? Pernah mencet website tentang judul tentang slot-slot gitu. Ini pernah main gitu ya. Enggak, main biasanya, Mas. enggak pernah main, tapi kayak apa ya? Kayak buka dulu kan di SMA kan aku pakainya e-learning kayak sepada ini ya, sepada kampus kita. Nah, aku kepencet itu tentang iklan-iklan slot gitu, terus pas habis aku mencet nggak lama dapat peringatan dari keamanan email, katanya
peringatan keamanan itu gimana, Mas? Sebenarnya website kayak gitu tuh cuma nipu lah, kayak ngasih peringatan ke email, semua orang bisa email toh. Iya. Dengan kontennya ya yang apa namanya ya macam-macam lah ya, bisa membujuk orang biar ngeklik link ini link itu segala macam. Kalau memang itu bukan email resmi jangan direspon, apalagi sampai download file, klik file. Itu yang terjadi di PDN kemarin itu toh. Nah, PDN itu kan kemarin kena ransom ya, ransomware itu kan. Sebenarnya ransomware ini apa ya, dia tidak apa namanya ya, seolah-olah tuh langsung menyerang gitu, enggak. Jadi memang ada interaksi user dulu. Jadi ada orang yang mungkin tidak sengaja mendownload apa gitu ya, mungkin software bajakan atau mungkin link tertentu di email atau apapun. Nah itu yang menginfeksi komputer. Berarti nggak boleh itu ya Mas, download aplikasi kayak aku nih pernah download nih Spotify mode biar apa ya, premium semua. Itu berarti nggak boleh Mas? Masalah boleh nggak bolehnya sih ya aslinya nggak boleh. Tapi hacker juga kan manusia tau, mikir-mikir juga, ini anak nggak penting, buat apa data kan gitu kan. Nah, jadi selagi yang penting kalau misalnya kita, tapi direkomendasikan sih jangan pakai sesuatu yang memang bajakan atau mungkin yang ilegal gitu jangan ya. Yang terpenting itu seenggaknya kita protect lah ya data-data kita, kayak misal gini, ketika kalian daftar di platform A dengan kata sandi ABC 123 katakanlah gitu, terus daftar ke platform B dengan kata sandi yang sama, jangan kayak gitu. Berarti harus beda gitu Mas? Harus beda. Kalau udah terlanjur, aku kan udah download aplikasi Spotify mode. Nah itu kan aku kan sering dengerin musik, itu gimana Mas? Udah terlanjur. Selagi nggak ada indikasi apapun ya, kayak misal HP-nya jadi lemot atau mungkin tiba-tiba ada spam gitu-gitu, nggak apa-apa sih. Tapi tetap hati-hati aja, saran dihapus aja. Langganan lah 14.000 sebulan, murah lah mahasiswa. Nah itu. Nah katanya kan kalau HP panas tuh tiba-tiba panas padahal nggak diapa-apain, itu itu benar apa nggak Mas? Enggak dong. Itu kamu mungkin HP-nya kali. Enggak, apa ya, pas itu kan aku kan sering scroll TikTok, terus katanya kalau HP kamu tiba-tiba panas, terus di sini ada hijau-hijau, itu tandanya HP kita di atas, itu benar apa Mas? Enggak, itu kalau misal device kita panas itu karena ada proses yang berlebihan berjalan di latar belakang. Jadi sebenarnya bisa jadi ada sangkut pautnya dengan aktivitas mencurigakan, atau mungkin bisa jadi juga memang HP kita yang memang sudah tidak kuat menahan program yang begitu banyak berjalan. Jadi ada dua kemungkinan. Berarti HP laptop itu bisa di atas Mas? Bisa dong. bisa. Jangan kan HP manusia pun bisa kok. Oh iya, dicuci otaknya bro. Oh iya. Iya. Pakai apa? Manipulatif. Nah kan di laptop kan aku kan punya laptop, tapi itu ruang penyimpanan kan apa ya, masih renggang gitu. Terus juga laptop baru itu nge-lag, itu kenapa Mas? Itu masalah sepele sih sebenarnya itu. Apa karena kita di atas atau apa? Terus juga aku juga sering kepencet kayak iklan-iklan gitu. Enggak lah, apa-apa yang nge-lag atau nge-hang itu enggak semuanya diretas kan gitu. Jadi memang CPU-nya sudah tua, umur laptopnya sudah tua, atau mungkin memang ada proses yang berlebihan tadi yang seperti dibilang itu di latar belakang, bisa jadi. Jadi nggak melulu apa-apa, oh ini device-ku panas, oh ini nge-lag gara-gara diretas, enggak. Jadi mungkin bisa aja diteliti aja dulu ya kan, diteliti di apa namanya task manager itu yang paling banyak makan memori yang mana, gitu-gitulah. Kalau komunitas cyber kampus itu ada kepengurusannya nggak Mas? Kayak ketuanya Mas nih, wakilnya siapa, itu ada nggak Mas? Ada, tapi orang-orangnya hilang semua. Udah lulus atau gimana Mas? Enggak, jadi beberapa dari mereka itu memang ikut kepengurusan gitu ya. Tapi mereka juga punya, yang namanya manusia kan punya kepentingan lain ya. Apalagi itu komunitas juga sebenarnya tuh untuk sharing aja. Kita nggak aktif banget kayak ada agenda bulanan atau mingguan, itu nggak ada. Kita cuma sharing aja apa yang mereka pengen sharing, ya yaudah di share aja. Jadi sebagai pembelajaran yang lain juga. Jadi ada sebenarnya ininya, struktur organisasinya ada. Beberapa itu ada yang ikut hima juga, dan beberapa juga ada yang ikut organisasi lain juga. Jadi memang ya kepengurusan cuma buat formalitas kampus doang lah, supaya
SK-nya turun gitu aja. Itu awal-awal pendirian pas Mas yang diriin atau ada angkatan-angkatan sebelumnya Mas? Kebetulan aku sendiri. Jadi dulu itu tahun 2023 kalau nggak salah, 2023 akhir Desember, Pas mabel Mas? pas semester berapa ya? 2 atau 3 aku lupa. Itu intinya SK itu turun bulan Januari. Aku nggak expect SK itu disetujuin sama dosen. Karena kan bayangin aja di semester yang masih muda, Iya. kan otomatis harusnya kalau dosen ini ya, ini orang siapa kan gitu. Iya sih benar. Ini orang siapa, kemampuannya gimana, kan nggak tahu Iya. mereka. Tapi nggak tahu kenapa ekspektasinya tuh bisa tiba-tiba tuh, wah kok langsung disetujuin gitu-gitulah. Tapi ya setelah itu memang tak buktikan dengan beberapa sepak terjang yang mendorong anak-anak di dalamnya untuk lebih aware lah, lebih waspada terhadap dunia internet seperti itu. Jadi mereka itu loh tak ajarin beberapa cara untuk defend dan segala macam. Akhirnya dosen pun ACC, oh bagus juga nih gitu. Sampai beberapa kali dipromosiin di setiap seminar, di setiap event itu. Aku nggak minta promosiin, tapi mereka yang bilang, oh saya berkampus gitu-gitu lah. Itu banyak Mas awal-awal atau cuma 10 orang atau gimana Mas? Awal itu berapa ya? Awal itu 6 orang doang. 6 orang. Dari semester 2 semua angkatan? Nah, satu angkatan semua itu satu kelas. Oh, ada kelas berarti ya. Lalu setelah itu naik ke 13 orang kalau nggak salah, ya 13 orang. Itu kita, nah ini ada cerita unik juga. Gimana nih Mas? Nah, Coba cerita. jadi dulu kan gini, awal kali ngebentuk itu kita kan memang butuh yang namanya wadah toh. Di mana Iya, ada, iya. harus ada ruangannya toh. Nggak mungkin kita belajar di kafe terus, yang ada ya pasti yang mahasiswa ya boncos lah ya. Nyari base camp gitu berarti. Nah, Mas. nyari base camp. Nah, waktu itu ada info dari dosen itu, ini ruangan komputer kosong di jam sekian sampai jam sekian, ada jadwal kosongnya lah ya. Akhirnya kita yaudah mampir ke situ di jadwal kosong tersebut. Kita ambil waktu ya sore sampai malam lah, mungkin jam 3 sampai maghrib, atau mungkin habis isya sampai jam 9 sampai jam 10. Nah itu di ruang komputer itu 3 kali. Jadi kita pertemuan, aku ngajarin beberapa materi, mereka ngikutin sampai 3 kali lah. Keempat kalinya ini, waktu itu 3 kali itu belum punya SK, jadi belum punya izin. Nah sampai keempat kali, waktu itu di parkiran beneran kosong, nggak ada siapapun selain memang motor-motor anak-anak komunitas. Iya. Nah satpam notice, tiba-tiba satpam naik kan. Itu waktu itu posisi setengah 10 kalau nggak salah, setengah 10 malam. Nah itu kalau nggak salah malam Jumat apa ya, atau malam Sabtu. Tapi emang masih rame, kondisi kampusnya masih rame, di bawah itu masih banyak orang. Satpam naik nanyain, ini ada kegiatan apa? Yang ngizinin siapa? Gitu-gitulah. Akhirnya kebetulan kan itu udah selesai juga pembelajarannya, tak suruh keluar lah anak-anaknya biar aku urusan sama satpam toh, karena penanggung jawabnya juga aku toh. Tak bilang, Pak ini acara komunitas ini gini. Terus, oh enggak boleh Mas, enggak boleh. Kalau kayak gitu harus ada SK-nya, izinnya, itu tak tanya. Terus ngajunya ke siapa Pak? Katanya wakil rektor 2. Siapa itu wakil rektor 2? Enggak kenal kan, posisi semester 2. Iya, awal-awal maba. Terus mulai tanya-tanya ke wali dosen, ini gimana cara buat perizinan segala macam. Akhirnya perizinannya dibuatin sama salah satu dosen dan kebetulan juga disetujui dan rilis komunitas resmi itu awal Januari. Berarti awal-awal itu dari wali dosen, terus kaprodi, wakil atau gimana Mas? Jadi awal itu dapat rekomendasi dari Waldos ya, terutama kan yang ngebimbing kita juga Waldos kan, penanggung jawab juga. Siapa Mas? Bu Iva, Latifah. Oh, Pak, yang ngajar sistem data ya? Nah terus dari dia katanya diarahin untuk yaudah ke ini aja Bu Nora atau mungkin langsung ke Kaprodi. Akhirnya ketemulah dengan beliau-beliau itu. Grogi kan, nggak pernah ke ruang dosen, nggak pernah ke siapapun gitu. Sendirian Mas itu Mas? Rame sih, ada 4 atau 5 anak gitu. Jadi itu anggota komunitas yang ikut. Kebetulan mereka ada di situ, kita ketemu, terus bolehlah tanya-tanya, terus minta ini gimana Pak, kemarin ditemuin satpam gitu, di gap lah ya. Iya. Terus akhirnya ya udah Mas nanti tak buatin SK tapi nunggu dulu ya. Nah mereka ini apa yang terbitin SK itu. Berarti awal-awal bentuk itu yang lain-lain itu nggak bisa tentang cybersecurity, cuma Mas doang yang bisa atau gimana? Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Nah, tapi dulu mereka memang punya niat yang sama ya. Jadi
pengen belajar IT, di mana mereka juga pengen menghasilkan lah ya dari situ, pengen menghasilkan uang pastinya. Terus ya tak ajarin, maka dari itu ya tak bentuk komunitas itu. Nah, jadi didasari itu akhirnya tak bentuk, lalu mereka ikutan join beberapa anak dan sampai akhirnya ratusan sekarang. Dan di dalamnya juga ya banyak sebenarnya materi-materi itu. Makanya kalau yang mau join juga tinggal join aja sebenarnya. Joinnya di mana? Caranya gimana Mas kalau Ya. join? Ada di Discord. Nanti mungkin kalian yang udah join mungkin Masnya bisa taruh link di deskripsi atau di mana lah ya. Link. Oh, kalau cyber security lagi nih tentang cyber security, apa ya Mas? Kampus. Oh iya, yang kampus itu kan kampus kita kan katanya si makanya itu kena hack gitu. Itu kenapa Mas? Awal-awal. Wah, itu apa ya? Bisa dibilang karena yang pertama memang sistemnya belum kuat ya. Yang keduanya karena memang human error mungkin ya, karena di dalamnya juga ada orang-orang yang ya beberapa orang sih sebenarnya. Ya mungkin itu juga yang mendasari sistemnya gampang diretas. Dan jujur di sini tuh kekurangan orang IT, terkhususnya orang-orang cyber security itu nggak ada bahkan. Nggak ada di sini. Jadi makanya saya berinisiatif untuk kerjasama sama UPTIK ya, sama dosen-dosen IT itu untuk mengamankan lah istilahnya. Itu kan yang kemarin kena retas itu sebenarnya bukan pertama kali. Di angkatanku itu udah 2 atau 3 kali. Berarti udah berkali-kali ya Mas? Berarti kalau si Makassar itu gak ada yang nge-hack atau gimana Mas? Apa ada virus yang masuk Mas? Nah itu dulu pas serangan yang kedua atau ketiga itu aku lupa. Di angkatanku itu memang ada malware. Jadi memang itu ketika kita masuk ke Simakarya, ya, ketika masuk ke webnya itu ada sebuah pop-up menampilkan untuk download file. Nah itu beberapa orang katanya udah ngeklik dan memang HP-nya trouble, beberapa notifikasi muncul, nah itu virus. Dan memang itu attacker-nya keterlaluan sih itu. Sampai data-data mahasiswa juga katanya ada yang ikut kena juga. Terus peretasan yang kemarin itu kan karena memang sistem keamanannya kan lemah juga kan. Iya. Dan yang kedua juga nggak ada orang security, nggak ditambal-tambal dari dulu, nggak pernah ketemu. Nah maka dari itu coba aku inisiatif nyumbangin ideku, nyumbangin pikiranku ke UPTIK untuk membantu memperbaiki. Beberapa laporan juga udah pernah tak report, tak kirimin ke dosen IT juga yang bertanggung jawab. Mereka ACC dan akhirnya mereka juga pelan-pelan memperbaiki sistemnya lah. Oh berarti di kampus kita tuh nggak ada itu ya, cyber security, orang-orang cyber security. Sebenarnya kalau mahasiswanya ada beberapa yang aku tahu ada, tapi untuk tim khusus cyber security-nya, cepat tanggap cyber security-nya memang tidak ada. Oh kalau dari mahasiswanya itu kebanyakan dari anak informatika atau prodi lain Mas? Yang aku tahu sih dari informatika ya, yang lain aku nggak tahu. Kan di sini kan ada pendidikan teknologi apa? SI. PTI. Iya, Itu PTI. kan agak-agak sama-sama informatika Mas. Itu ada nggak Mas? Mungkin ada, tapi kalau memang yang namanya anak informatika, apalagi yang udah begitulah, yang udah berkecimpung di dunia kayak gitu udah lama, pasti jarang diketahui orang. Biasanya kayak gitu, mereka mainnya ya di belakang, nggak ada yang tahu. Kalau nge-hack si Maka itu, Mas bisa nggak Mas kalau kayak gitu? Sempat beberapa kali sih. Itu cuma butuh waktu ya 10 menitan, 15 menit. Berarti sistem keamanan kita itu lemah ya Mas? Kurang kuat ya Mas? Jangan di kampus, orang skala nasional aja masih ada yang kebobolan kan. Iya makanya. Nah, sebenarnya itu masalah utama pada keamanan kayak gitu itu masalah orang sih sebenarnya, bukan masalah sistem, tapi masalah orang. Karena kemarin itu kayak PDN itu udah ada beberapa, ya bisa dibilang sukarelawan lah ya, mereka yang lebih ahli daripada orang yang di dalamnya itu ingin membantu, tapi mereka menolak. Nah, jadi kan sebenarnya bukan salah sistemnya, tapi memang orangnya yang menolak kan? Iya benar. Nih Mas, sebelumnya kemarin kan kita udah di IG Informatika ada pemberitahuan bahwa ada podcast Informatika. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan dari anak Informatika.
Nah, pertanyaannya. Nah. Pertanyaan 1, bagaimana tanggapan Mas mengenai kejadian Instagram Ugwis yang diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Itu gimana Mas? Kemarin kan juga katanya ya IG Ugwis juga kena hack gara-gara nggak tahu sih, terus di postingannya itu ada apa ya, jual beli iPhone gitu. Itu tanggapan Mas gimana Mas? Human error. Ya lagi balik lagi kesalahan manusia. Karena kalau di logika ya, sebagai seorang pentester atau sebagai seorang hacker itu logikanya adalah kalau misal dia mau meretas akun, berarti otomatis dia harus meretas sistemnya. Sementara itu sistem punya IG, siapa yang mau meretas? Kan gitu. Berarti kesalahan dari manusianya. Mungkin adminnya kan nggak cuma satu, apalagi dipegang banyak HP, mungkin HP-nya juga dipinjam temen, kan nggak ada yang tahu. Nah, mungkin mereka ini nggak sengaja ngeklik link atau mungkin ngisi form dengan username sama password IG-nya atau gimana lah, kita nggak tahu lah, sehingga bisa diambil alih. Untuk pertanyaan kedua, Gas, lanjut lagi. Bagaimana caranya agar kejadian itu tidak terulang lagi ke depannya, Mas? Jangan ngeklik atau gimana Mas, kejadian kayak kemarin kan yang IG Ugwis, Simeka gitu. Oke. Bagaimana tidak terulang? Untuk antisipasinya itu jangan teledor lah ya, jangan teledor. Tapi yang namanya manusia juga nggak luput dari kesalahan toh. Seenggaknya gini, pengetahuan mengenai keamanan internet itu penting ya, perlu diterapkan juga. Maka dari itu kita sebagai komunitas juga mewadahi lah kalian-kalian yang ingin join ke kita, dan di dalamnya juga ada beberapa materi sebagai kayak defense supaya kita melindungi diri, protect data kita segala macam. Nah, berhubungan dengan antisipasi, yang ngomong antisipasi itu, antisipasi paling gampang diterapkan kalau menurut saya itu jangan pernah percaya sama sesuatu yang di luar daripada kita. Kayak misal kalau aku nggak ngelakuin ini, kenapa harus ada yang notif masuk gitu? Kayak misal gini, kalian nggak pernah main judi online, tiba-tiba ada notif judi online, yang nggak usah percaya aja. Nah, terus yang kedua biasanya yang sering terjadi itu via email. Jadi ada orang iseng, mungkin emailnya mirip-mirip lah sama email original, nama email itu mirip-mirip, mungkin Ugwis ACID atau mungkin yang lain, atau Google mungkin. Kalau misalnya kalian dirasa tidak melakukan transaksi ya, transaksi ini nggak cuma jual beli ya, bisa jadi kalian langganan atau apapun. Kalau kalian ngerasa nggak melakukan transaksi, nggak usah direspon. Nah, biasanya dari situlah muncul celah-celah keamanan sebagai manusia tuh jadi kayak rentan untuk diretas. Bahkan kalau manusia udah teretas, apapun bisa diambil. Iya sih. Terus juga apa ya, pas kemarin itu saya kena apa ya, dapat WA itu banyak Mas, kayak dari judul online, terus nampilin link bahwa Anda itu mendapatkan jackpot ini itu. Jackpot apa itu? Terus juga saudaraku ngeklik link tersebut, nah terus HP-nya langsung error. Itu gimana Mas caranya? Errornya gimana tuh? Apa ya, kayak nge-lag gitu lah, nggak bisa disentuh-sentuh, tapi pas udah dimatiin lagi itu nyala lagi biasa. Oh iya, ini juga mungkin kejadian di beberapa teman-teman sekalian, mungkin yang pernah ngeklik link tiba-tiba spam notifikasi yang nggak penting gitu ya, kayak misal tiba-tiba judi online segala macam, terus ada apa namanya, promosi-promosi yang nggak jelas gitu ya. Itu antisipasinya gampang ya, kalau misal udah kena ya, tinggal kalian masuk ke browser yang biasa kalian gunain, kayak misal Chrome gitu ya, terus kalian buka pengaturannya, terus tinggal cari menu privacy, itu nanti ada clear data. Nah, itu nanti semuanya di clear beserta perizinan-perizinan. Nah, biasanya yang buat nge-lag itu perizinan, kayak notifikasi pop-up segala macam, itu biasanya perizinan yang buat nge-lag itu. Oh, berarti kalau HP sering nge-lag itu gak dapat notifikasi dari Google kayak iklan itu? Nah, biasanya kayak gitu sih. Lanjut Gas, pertanyaan ketiga Gas. Bagaimana cara kita mengetahui kalau data kita sudah dicuri atau sudah dihack? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana aplikasi web phishing bekerja mengambil data di device kita dan tips mengatasinya.
Kayaknya sama Pak. Iya kayak sama Kayaknya tadi sama sih. ya tadi pertanyaannya. Kalau apa ya kan hacker kan mencuri data kita, itu caranya gimana Mas? Macam-macam itu. Kayak contoh tadi pertanyaannya kan bersinggungan dengan phishing ya, Iya. atau phishing itu juga penipuan lah ya. Phishing juga itu juga penipuan. Phishing ini cara kerjanya sebenarnya simpel, kayak semacam kalian bikin website yang menyerupai website aslinya. Ya misal kalian bikin login Instagram, persis lah. Nah kalian tinggal hosting tuh di mana, ditaruh di mana, terus nah URL-nya disamain instagram.com/login atau apapun itu. Tinggal pancing lah tuh teman-teman kalian atau orang-orang biar kunjungin itu. Itu cara kerja phishing kayak gitu. Jadi user itu masukin email sama password, nanti kredensial itu masuk ke kalian. Gampang lah itu. Terus juga katanya bisa Mas, kayak kalau apa ya, kita kan dapat telepon nih dari seseorang yang dikenal, terus kita angkat, itu datanya bisa dicuri katanya Mas, atau enggak? Sebenarnya kalau modus penipuan itu tidak serta-merta kayak gitu ya. Mungkin ada tindak lanjut dari, bisa dibilang korbannya lah. Kayak misal si penipu ini menanyai nomor rekening. Ya, jadi kan penipu juga pakai modus hipnotis atau apapun sehingga kita nggak sadar kan gitu-gitu. Nah, sebenarnya nggak serta-merta langsung ke hack sih, kecuali memang si usernya atau si korbannya ini melakukan tindakan yang lain. Kalau kita teleponan doang 1 jam 2 jam pun nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya kalau telepon doang nggak ngaruh. Kalau apa ya, katanya kalau kita posting sesuatu itu harus hati-hati Mas, kayak kita tuh selfie terus tiba-tiba di belakang kita ada KTP kita, itu ATM. ya ATM, itu kan ada apa ya, kayak angka gitu. Katanya itu harus hati-hati ya Mas. Ya betul, karena itu juga bisa jadi salah satu nama metodenya itu doxing ya. Jadi dia itu mengumpulkan detail informasi seseorang, jadi sampai lengkap, sampai nama, alamat, segala macam itu sampai lengkap banget, bahkan sampai satu pohon keluarga bisa kena gara-gara itu. Jadi makanya kalau misal posting apa-apa, pastiin yang ada di dalam frame itu udah aman, gak ada kayak KTP atau mungkin kredit card segala macam. Jangan sampai kamu memposting informasi pribadi. Siap Bagas. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah menjadi cyber security itu gimana Mas? Kan kalau kita tahu kan ada yang namanya web development, terus UI UX atau apa, itu caranya gimana Mas? Menjadi cyber security, kita belajar apa dulu ya? Seperti itu Mas. Oke. Karena biasanya anak informatika itu tidak luput dari namanya programmer. Nah itu sebenarnya sudah jadi fundamental utama lah dalam belajar cyber security. Jadi programming ya, baik itu web programming ataupun beneran programmer kayak Python atau mungkin C++ segala macam, itu bahasa pemrograman ya bisa kalian pelajari juga. Terus yang kedua, fundamental yang kedua adalah networking, atau kalian belajar jaringan, ya, topologi jaringan segala macam, sama mungkin ada yang namanya itu protokol segala macam. Ini kalau kalian belajar lebih lanjut itu bakal ketemu itu lah. Terus yang ketiga itu sistem operasi. Yang tadi pernah tak bahas itu Linux. Linux itu penting. Pentingnya di mana? Karena kita sebagai seorang pentester atau hacker itu juga sehari-harinya berinteraksi sama Linux. Jadi kita bukan pakai Windows, bukan pakai klik-klik itu, bukan. Di sehari-harinya memang kita pakai keyboard. Nah, untuk jadi seorang expert sebenarnya banyak banget jalan yang ditempuh ya. Jadi sebenarnya kalau expert itu kan satu bidang spesialis. Iya. Kayak misal khusus untuk web ya, misal peretasan web, atau bisa disebut juga web exploitation, ada forensik, banyak sih kategorinya. Nah kalau misal pengen jadi seorang cyber security itu jangan muluk-muluk dulu, jangan kesana dulu lah, itu ketinggian. Jadi kita capai level yang bisa kita capai dulu, yaitu pentester. Pentester itu apa Mas? Orang yang suka ngetes. Ya kayak kemarin itulah. Kayak ngetes bahwa keamanan ini lemah apa enggak. Nah, jadi itu salah satu sub lah dari cyber security. Kalau cyber security itu lingkupnya terlalu luas lah. Kalau pentester itu, nah salah satu lingkupnya adalah yang paling sering itu di web, di peretasan web atau web exploitation. Nah sebelum kalian belajar jadi pentester, ada baiknya kalian pelajari 3 fundamental itu dulu. Jadi networking, terus ada sistem operasi, sama satunya programming. Nah terus setelah itu kalian dirasa bisa, baru belajar yang namanya CTF.
Steve itu capture the flag. Jadi itu sebuah permainan di mana yang main ya hacker-hacker itu, yang tester itu. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan bendera atau flag. Bendera bentuknya bukan gambar atau bentuk fisik, tapi dia berupa kalimat kayak sebuah ya flag, terus kolom berawal biasanya, terus ada kalimatnya. Nah, letak file itu tidak diketahui. Jadi bisa terletak di mana aja. Itu tugas kita untuk mencari. Jebol ini, jebol itu segala macam, dan kategori CTF itu banyak. Kayak web exploitation tadi, terus ada forensik, terus ada OSINT segala macam. Itu banyak. Nah, nanti mulai dari situlah kalian milihlah jalur kalian pengen expert di bagian mana. Jadi sebenarnya tuh kalau orang cyber security itu tidak ada yang beneran menguasai semua hal. Pasti expert di salah satu bidang doang, sama kayak pen testing itu. Berarti kalau mau jadi cyber security itu harus mulai dari awal itu dulu ya Mas? Nah, dan pastiin jangan keseringan pakai AI bro. Oh, jangan pakai apa ya namanya black box. Nah, karena gini, manusia itu cenderung bergantung sama sesuatu gitu. Nah, kalau kita keseringan menggunakan teknologi AI itu menurunkan produktivitas kita. Kayak misal kita punya task list atau job ya. Udahlah copy paste ke AI, setelah itu hasilnya ya udah, bahkan kita nggak baca. Iya benar. Udah copy paste doang. Jangan gitu Mas. Nah, itu. Kalau mau gitu. Nah, kalau mau jadi expert di dalam suatu bidang atau apapun itu jangan mengandalkan itu. Jadi kalian harus riset sendiri, cari-cari sendiri, ya kan? Jadi dari situlah membuka pintu-pintu baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Kayak gitu sih. Ya. Waktu udah lama banget nih kita ngobrol nih. Gimana guys? Udah selesai atau gimana guys? Melanjut, tapi udah di waktu ya. Jadi buat kalian yang mau belajar atau belajar tentang cyber security bisa gabung di komunitas namanya apa? Cyber Campus. Cyber Campus. Nanti linknya ada di deskripsi atau nanti ada di bawah. Oke, terima kasih Mas Ian. Terima kasih. Oke. Jadi narasumber kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast Matika selanjutnya. Selanjutnya. Dadah. Dadah.